Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Tatara Jafar, saya dari kelompok 4, peserta magang, Cyber Security, Digital and Kominfo bersama dengan Cisco. Pada video kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya akan membahas tentang jaringan komputer berdasarkan skala. Karena pada era digital seperti saat ini, jaringan komputer sudah sangat banyak diimplementasikan di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Namun, dalam penjelasan dan implementasi di kehidupan sehari-hari, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui jenis dari jaringan komputer tersebut. Oleh karena itu, di sini kami ingin menjabarkan beberapa jaringan komputer yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, ini berikut adalah beberapa jaringan komputer yang akan kita bahas. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Pengertiannya, jaringan telekomunikasi antar device dalam jarak yang dekat. Merupakan titik akses pada perangkat atau device perorangan, seperti pada laptop, PC, handphone, atau sistem keamanan rumah berbasis sistem komunikasi data atau smart home, di mana kontrol jaringannya menggunakan otoritasnya pribadi. Lalu kita masuk ke fungsi. PAN membantu kita untuk komunikasi antar perangkat pribadi maupun menghubungkan perangkat pribadi dengan tingkat yang lebih tinggi serta jaringan internet. Hal ini dapat dimungkinkan dengan adanya komputer bus seperti FireWire dan juga USB. Sesuai dengan pengertian dan fungsi PAN tadi, maka kita dapat simpulkan fungsi PAN secara umum. Secara umum atau keseluruhan, fungsi PAN yaitu menghubungkan beberapa perangkat pribadi agar tercipta jaringan komunikasi dan juga menghubungkan perangkat komputer. Nah, ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghubungkan satu device dengan device lainnya. Yang kedua adalah transfer atau pengiriman data antar handphone dengan menggunakan infrared. Yang ketiga adalah menghubungkan smartphone dengan laptop menggunakan Bluetooth. Yang keempat adalah menghubungkan perangkat tambahan seperti headset Bluetooth ke perangkat seperti smartphone atau laptop. Dan yang terakhir menghubungkan perangkat-perangkat pada komputer seperti misalnya mouse dengan komputer atau laptop menggunakan Bluetooth atau menggunakan USB untuk mentransfer data dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh gambarnya. Ini desktop PC-nya disambungkan dengan printer. Kemudian laptopnya juga disambungkan kepada PC. Lalu laptopnya terhubung dengan jaringan wireless, personal jaringan wireless, ke dua device smartphone. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazuardi Aruna Syahid dari kelompok 4. Pada materi ini, saya akan menjelaskan jaringan komputer berikutnya yang setahap di atas Personal Area Network atau PAN, yaitu Local Area Network atau LAN. Secara pengertian, LAN merupakan jaringan komputer yang luas cakupannya tidak terlalu besar. Selain itu, LAN juga sering digunakan pada area kecil seperti pada satu ruangan, satu sekolah, ataupun satu gedung perkantoran. Dibandingkan dengan jenis jaringan komputer lainnya, LAN tidak memerlukan kabel dalam jumlah yang banyak dikarenakan luas cakupannya yang kecil. Kemudian berikutnya, fungsi dari LAN itu sendiri adalah yang pertama, membantu mempercepat arus informasi dari server ke komputer user dengan jarak yang pendek. Yang dimaksud dari fungsi pertama ini adalah komputer pengguna dapat dimungkinkan untuk dapat mengakses server dan mengirim file atau data agar dapat ditaruh di server tanpa harus mengakses komputer server itu sendiri, hanya diakses melalui komputer user. Kemudian yang berikutnya adalah membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi karena sifatnya yang hanya dapat diakses secara lokal. Yang ketiga, memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi yang tersedia pada server secara lokal. Yang fungsi ketiga ini berarti komputer user dapat mengakses informasi yang ada pada server tanpa perlu membuka komputer server itu sendiri
langsung dari komputer user seperti pada fungsi pertama ini lumayan berhubungan. Kemudian fungsi keempat memungkinkan komputer pengguna untuk mengakses perangkat seperti printer secara bersamaan, sehingga perangkat seperti printer dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus tanpa perlu kita mengakses satu komputer individu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari jaringan LAN. Contoh penerapan jaringan LAN dapat dilihat secara umum pada area perkantoran di mana komputer karyawan dapat mengakses komputer server untuk berbagi data. Selain itu, warung internet atau warnet juga menerapkan konsep jaringan LAN untuk memberi akses internet kepada komputer penggunanya. Penyambungan laptop atau PC ke televisi juga merupakan contoh penerapan jaringan LAN. Kemudian berikutnya kita dapat melihat contoh penerapan LAN pada gambar seperti ini. Di sini melalui hub switch, komputer pengguna yang di sini tertulis sebagai klien dapat terhubung ke server dan sebaliknya, sehingga data yang ada pada server ataupun klien dapat diakses, dimanipulasi sesuai penggunanya. Sekian, terima kasih untuk materi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Metropolitan Area Network atau bisa disingkat MAN. MAN sendiri merupakan suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Fungsi jaringan MAN. Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi, baik melalui video conference, email, maupun chat yang dilakukan secara real-time dengan memakai bandwidth lokal. Selanjutnya adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, MAN adalah gabungan dari beberapa LAN di suatu lokasi. Ini adalah gambar-gambar yang mengenai tentang MAN. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Berikutnya adalah jaringan Wide Area Network atau WAN. Pengertian dari jaringan WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupan areanya dapat mencapai antar negara bahkan antar benua. Jaringan WAN memerlukan kabel fiber optik atau satelit untuk menghubungkan jaringannya. Media ini diperlukan karena media inilah yang dapat mentransmisikan data jarak jauh. Fungsi dari jaringan WAN adalah yang pertama, mempermudah dan mempercepat komunikasi data, seperti dokumen, gambar, video, audio, dan lain-lain, yang memiliki perbedaan jarak geografis yang besar. Yang kedua, menghubungkan beberapa LAN dan MAN agar menjadi suatu jaringan yang lebih besar, agar menjadi satu jaringan. Yang ketiga, menghemat biaya komunikasi dibandingkan dengan komunikasi tradisional. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari jaringan WAN adalah internet yang bisa kita pakai sehari-hari. Ada juga contoh lain, yaitu jaringan pribadi perusahaan yang berada di beberapa negara bahkan benua. Berikut adalah contoh gambar dari topologi jaringan WAN. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.